"Iya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Anak-anakku sekalian, para remaja, orang muda, ibu dan bapak, saudari-saudara, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang ikut serta dengan kita dalam perayaan ini secara daring. Kisah sengsara, demikian judul dari bagian Injil yang kita dengarkan tadi dibacakan. Tapi pada saat kita mendengarkan Injil itu, warna liturgi adalah merah, lambang darah, lambang semangat, lambang kepahlawanan, dan juga lambang api Roh Kudus dan semangat yang membakar hati orang yang percaya kepada Yesus. Pada hari Jumat yang akan datang, kita masih akan mendengarkan kisah sengsara ini menurut Yohanes. Dan kita sudah sangat akrab dengan kisah ini. Dan boleh jadi kesan banyak orang tentang kisah ini ialah bahwa ini semacam cerita horor di mana tokoh utamanya Yesus berdarah-darah. Dan begitu banyak orang di sekitarnya, termasuk orang yang kita rayakan tadi dalam perarakan daun palma, mengelu-elukan dia sebagai raja. Sampai Petrus pun 3 kali menyangkal dia. Betapa Yesus menderita. Namun demikian, penginjil, khususnya penginjil Lukas, yang Injilnya, yang tulisannya kita baca dan kita dengarkan pagi ini, bukanlah untuk menceritakan suatu peristiwa horor yang membawa ketakutan, tetapi kita dengar tadi yang khusus dalam Injil Lukas, bagaimana dia menyapa wanita-wanita, kebanyakan wanita yang datang bersama dengan Yesus dari daerah utara di Galilea. Dan mereka itu yang meratap menyaksikan penderitaan Yesus disapa dengan kata-kata yang lembut. "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Dalam situasi yang paling menyedihkan itu, Yesus masih menghibur orang-orang yang mengasihi dia dan mengikuti dia dari negeri kelahirannya di Galilea. Dan itulah maksud penginjil dengan kisah sengsara ini. Dia mengalami nasib ini karena dia mengasihi Allah Bapanya dan mengasihi kita sesamanya manusia. Itulah pesan inti dari seluruh perayaan Pekan Suci. Kita diundang bukan untuk menangisi penderitaan Yesus,
melainkan untuk belajar dari apa yang dialami dan dilaksanakan Yesus. Betapa yang namanya kasih itu begitu kuat, sehingga apa yang mustahil pun terjadi karena kasih Allah dan kasih orang-orang yang percaya akan Allah. Yesus menderita karena Dia menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada Allah Bapanya, demi untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita sesamanya. Dan oleh karena itu, dalam semua percakapan yang kita dengarkan tadi, tidak ada sumpah serapah. Tak sedikit pun terbersit ungkapan amarah, apalagi dendam dan kepahitan. Ketika Yesus sudah bergantung di kayu salib, Dia berdoa kepada Bapanya, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan menjelang menghembuskan nafas yang terakhir, Dia mengatakan, "Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Juga ketika Dia sampai pada puncak penderitaan, seperti kita dengar tadi, ketika Dia berdoa di Taman Zaitun, di Taman Getsemani, menghadapi saat-saat yang mengerikan, ketika Dia datangi orang bersenjata, memang Dia mohon, "Bapa, kalau boleh piala ini berlalu daripadaku." Tentu lanjutannya, "Aku akan lebih senang. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu jadilah." Itulah doa seorang yang percaya dan mengasihi Allah. Boleh mengutarakan apa saja kepada Allah. Boleh menyusun litani sepanjang apapun untuk disampaikan kepada Allah. Tapi akhir dan penutup dari doa itu, "Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu jadilah." Dan ketika semua yang kita takutkan, yang mau kita hindari, akhirnya terjadi, Yesus berdoa, "Dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan dikatakan, dan Dia menyerahkan rohnya. Dia wafat. Maka ketika kita sepanjang pekan suci ini merenungkan sengsara dan wafat Tuhan, kita bercerita tentang kasih. Tentang kasih kepada Bapa dan kasih kepada sesama. Dan peristiwa yang dialami Yesus ini bukan peristiwa terjadi 2000 lebih tahun yang lalu, melainkan masih terjadi saat ini. Kita ingat kembali bagaimana pandemi COVID-19 dengan segala penderitaan dan kesulitan yang ditimbulkannya. Bukan saja bagi keluarga-keluarga yang anggota keluarganya direnggut, tetapi juga begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Begitu banyak anak mungkin yang putus sekolah. Dan betapa banyak anak sekolah yang menderita karena kesulitan sinyal dan seterusnya. Dan banyak penderitaan lain lagi yang kita alami dan kita saksikan. Peristiwa Yesus mengalami sengsara dan wafatnya masih terjadi sekarang ini. Mari kita bangkit seperti para murid dalam keterpurukan. Mari kita ikuti Yesus. Penginjil Lukas juga
dalam Injilnya bab 9 ayat 23 mengatakan, barang siapa mau mengikuti aku dan menjadi muridku, dia harus meninggalkan segala sesuatu, termasuk ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, dan kebimbangan-kebimbangan kita. Dia harus meninggalkan segala sesuatu. Memikul salibnya setiap hari. Memikul salibnya setiap hari. Dan kemudian mengikuti aku. Kita hadir di sini karena kita adalah murid-murid Yesus. Kita percayakan kuasa kebangkitannya. Tapi juga percaya bahwa yang namanya kasih itu mempunyai atau menuntut harga yang kadang-kadang sangat-sangat mahal. Bahkan nyawa sendiri pun menjadi taruhannya. Maka di balik penderitaan Yesus yang ditolak, yang dihina, yang disiksa, diejek-ejek itu, kita melihat penderitaan banyak orang. Mungkin kita sendiri termasuk dalam orang-orang itu. Yang dikejar-kejar karena sukunya, karena agamanya, karena apapun juga yang berbeda dengan orang lain. Yang dikhianati mungkin juga oleh orang yang dianggap, yang kita anggap paling kita kenalan, kita kasihi. Seperti Petrus mengkhianati Yesus. Kita juga menyaksikan di balik penderitaan Yesus itu orang-orang yang dibunuh tanpa dosa dan kesalahannya. Termasuk anak-anak yang digugurkan oleh ibunya dan orang tuanya sendiri. Kita menyaksikan begitu banyak orang yang hanyut dalam duka dan derita. Kemudian kita mengikuti Yesus. Marilah kita pergi. Saat kejahatan sudah ada. Tapi dengan wafat dan penderitaan serta kebangkitan Kristus, kita diyakinkan bahwa yang ilahi selalu menang atas yang jahat, iblis dan teman-temannya. Kasih lebih unggul daripada benci, balas dendam, dan segala tindakan tidak terpuji lainnya. Semoga dengan mengikuti Yesus seraya meninggalkan segala sesuatu, memikul salib kehidupan kita setiap hari, kita siap mengikuti Yesus. Dan akhirnya kita juga diperkenankan untuk mengikuti Dia memasuki Yerusalem surgawi, yakni dunia baru yang Tuhan ciptakan dan siapkan bagi siapa saja yang percaya kepada Yesus sebagai utusannya. Semoga pikiran-pikiran ini menyertai kita dalam permenungan dan hidup kita sepanjang masa pekan suci ini. Tuhan memberkati.